Bismillah, baik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Mohon maaf, menyita waktu Anda pas liburan, ya. Tapi ya gimana lagi, kita harus mulai kuota. Kita ini 6 kali pertemuan dalam 2 minggu. Ya paling saya nggak akan lama lah, paling jam 10-an lebih sedikit lah, paling sudah selesai karena nggak banyak juga materinya. Oke, sambil menunggu teman Anda, dan ada tadi beberapa yang WA saya untuk ikut KSR ya apa-apa lah, yang penting yang store muka aja. Yang KSR ya, kalau yang ada harus. Oke, saya akan absen sambil menunggu nanti sampai jam 9.10 atau 95 di kelas A ya. Kelas A ada 23 mahasiswa. Ini adalah pertemuan ke-6. Jangan lupa absen di e-learning dan Google Form. Google Form-nya masih sama dengan yang kemarin ya. Yang di grup itu masih sama. Itu untuk pertemuan 4, 5, 6 dan seterusnya sampai terakhir nanti. Kita tinggal milih pertemuan keberapa, kemudian isi biodata mahasiswa. Yang paling wajib ya di e-learning nih, wajib ini. Dan juga nanti saya absen di. Seperti biasa, silakan kalau yang saya panggil nanti kameranya diaktifkan. Mohon maaf, saya kameranya nggak diaktif karena di rumah sinyalnya jelek ini. Biar memperlancar nanti. Baik, Mas Putra Yuda. Hadir, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian Mbak Nurul Anissa. Belum ya. Kemudian Mbak Maulida. Belum. Mbak Nuri. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nuri di mana itu? Di kampus, Pak. Di kampus. Oh. Mbak Rista, Mbak Trisna. Trisna belum ada ya. Kemudian Mbak Zarah. Hadir, Pak. Oke. Mbak Zarah. Hadir. Mas Rizky. Hadir. Ya. Rizky di pasar lagi tuh Mas Rizky. Hadir, Pak. Iya, Pak, betul. Aduh. Mbak Salma. Hadir, Pak. Mas Sultoni. Oh, itu Mas Sultoni. Sultoni atau on? Sultoni. Bukan ya? Mas Firman. Hadir, Pak. Oke. Mbak Oktarina. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Mbak Anissa. Oke. Mbak Risa. Mbak Risa dia. Hadir, Pak. Pak, Anissa tadi hadir, Pak. Nggak dinyalain itunya. Ya sudah. Oke. Mbak Indika. Nggak ada ya. Hadir, Pak. Mas Oni. Ya. Hadir, Pak. Mas Stanley.
Kasihan Mas Dendi tadi. Dendi. Mau keluar lagi Mas Dendi. Belum ada. Mbak. Oh, gimana sih Mas tadi? Mana Mas Dendi? Oh, kamu di langit sih masalahnya, makanya kok Mbak Sukma. Hadir, Pak. Oke. Mbak Nur Arif, Mas Nur Arifin adalah Mas Nur Arifin ya. Mas Nur Arifin belum. Hadir Pak Nur Arifin. Ini di kampus juga. Iya di kampus Pak. Mbak Mas Bintang cah ya. Mas Bintang. Hadir Pak. Oke. Ini juga di kampus. Hadir Pak. Enggak Pak, lagi di luar. Oke. Mas Rijal. Hadir Pak. Mana mukamu? Ini Pak udah Pak. Mas Pratama. Belum? Pratama belum ya? Oke. Mbak Rohma. Mbak Rohma. Mbak Rohma belum ya? Oke. Mas Arvin. Hadir Pak. Arvin mana mukamu? Oh, kamu masih background-nya itu keren. Maaf, Pak. Baru. Mbak Rohma ada ya, oke. Ya. Ulangi lagi, Mbak Nurul Aris, Mbak Nurul Anissa. Nurul Anissa. Belum ada. Nurul Anissa enggak, ini ada nih, tapi kok kameranya Mas kayak ikut KS ya. Mbak Maulida. Hadir, Pak. Oke, mana? Kamu mana? Mohon maaf, Pak. Nurul Anissa hadir. Ya. Mbak Maulida. Bukannya mana? Mbak Risna. Ikut KS ya, Mas? Betul Hadir, ya? Pak. Hadir. Oke, Mbak Risna hadir. Mas Sultani. Hadir Pak. Oke. Mas Pratama. Hadir Pak. Oke, untuk maaf Mas Pratama. Oke, semuanya. Ya Pak, maaf agak terlambat laptopnya startnya lama tadi. Saya kira sebentar terus kalau nggak kayak biasanya. Ya, makanya jangan kebanyakan game itu ya. Baik Pak. Oke. Kita mulai. Saya nggak buang-buang waktu karena nanti akan ada tugas lagi, tapi tugasnya kelompok sama. Ini ya, si apa namanya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Mohon maaf saya nggak full screen karena biasanya full screen kalau yang materi kelima ini gampang error. Kelihatan Pak. Ini aja lah ya. Oke, kemarin sampai dampaknya sudah ya. Nah, sampai analisis kebutuhan. Jadi di dalam apa namanya konsep dan definisi kebutuhan perangkat lunak, analisis kebutuhan itu sangat penting. Jadi proses di dalam requirement atau kebutuhan apa namanya kebutuhan pralunak itu analisis kebutuhan itu. Jadi analisis kebutuhan adalah aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Aktivitas awalnya ya. Dan ini sangat penting. Tujuannya adalah memahami masalah secara menyeluruh. Memahami masalah secara menyeluruh ya, yang ada pada perangkat lunak atau yang ada pada klien. Ya. Kalau yang ada pada perangkat lunak, kalau kita akan mengembangkan perangkat lunak yang versi berikutnya ya, itu kalau mau buat baru berarti yang masalah yang ada pada klien. Jadi memahami masalah secara menyeluruh ya, detail. Seperti masalahnya apa? Seperti misalkan ruang lingkup perangkat lunak.
ruang lingkupnya sejauh mana, misalkan se-PNC atau sebagian aja. Kemudian pemakainya siapa saja, dan sebagainya. Kemudian nanti bentuk sistemnya bentuknya apa, misalkan berbasis web atau berbasis desktop atau mobile dan sebagainya. Kemudian mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak. Jadi mendefinisikan prosedur-prosedur atau fungsi-fungsi yang ada dalam perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah atau untuk memenuhi keinginan pelanggan ya. Jadi dua ini tujuan utamanya dari analisis kebutuhan: memahami masalah secara menyeluruh dan mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak. Fungsi-fungsi nanti akan menangani masalah ini. Jadi masalahnya sudah dideskripsikan, kemudian kita akan bentuk fungsinya yang ada di perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah ini. Misalkan masalahnya ketemu A, kemudian kita mendefinisikan apa yang harus dikerjakan perangkat lunak, atau misalkan fungsi-fungsi apa yang di dalam nanti perangkat lunak nanti yang bisa menyelesaikan masalah A tadi. Analisis kebutuhan. Nah, tahapan analisis kebutuhan. Tahapannya ada 5. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami persoalan. Ini jelas ya, mempelajari dan memahami persoalan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pemakai atau mengidentifikasi kebutuhan user atau klien. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak, ya. Kemudian membuat dokumen kebutuhan, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, SKPL. Kemudian mengkaji ulang atau review. Jadi 5 ini. Mempelajari, memahami, mengidentifikasi kebutuhan pemakai dulu, baru mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak, membuat dokumen, dan mengkaji. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, memahami dan mempelajari persoalan. Jadi pada tahap ini, pada tahap pertama ini dari analisis kebutuhan, seorang analis mempelajari masalah yang ada pada perangkat lunak yang dikembangkan sehingga dapat ditentukan. Yang pertama, pemakainya siapa? Jadi pemakai sistemnya nanti siapa saja? Pemakai software itu siapa saja? Apakah umum? Kalau umum berarti masyarakat luas. Atau khusus, misalkan kita buat software di PNC, berarti kan khusus itu. Jadi kemudian usernya siapa saja? Misalkan mahasiswa, dosen, kemudian pegawai, dan sebagainya. Kemudian di mana perangkat lunak itu akan digunakan? Atau di mana akan diinstal? Misalkan kalau khusus berarti yang di servernya PNC misalkan ya, saya ambil contoh server PNC. Kemudian berarti di mana perangkat lunak itu akan digunakan berarti ya di lingkup aja PNC saja. Sedangkan kalau misal umum kayak misal app di Play Store itu berarti kan perangkat lunak akan digunakan secara umum di mana saja ya. Kemudian pekerjaan apa dari pemakai yang akan dibantu oleh perangkat lunak, atau misalkan pemakai ini itu mau dibantu perangkat lunak atau perangkat lunak ini akan membantu pemakai pada bagian apa atau pada masalah apa ya. Karena misalkan pemakai ini punya masalah ABCD, nah, tapi perangkat lunaknya yang dibuat itu hanya menangani masalah A dan masalah B saja, karena yang diajukan cuma masalah A dan B, yang C dan D mungkin pengembangan berikutnya. Jadi nomor 3 ini pekerjaan apa saja pemakai yang akan dibantu perangkat lunak itu menentukan nanti perangkat lunak itu akan membantu memakai itu di mana, di bagian mana. Misalkan di PNC misalkan ya, saya ambil lagi di PNC. Itu karena pemakainya PNC tapi pekerjaannya di bagian mana misalkan. Pekerjaannya misalkan yang paling krusial sekarang di bagian akademik, maka perangkat lunak akan membantu di bagian akademik. Gitu. Kemudian apa saja cakupannya dan mekanisme pelaksananya seperti apa? Cakupannya seperti apa? Cakupan seperti tadi ya, ruang lingkup ya. Misalkan cakupan pekerjaannya cuma bagian akademik saja kalau di PNJ ya, misalkan. Tapi cakupannya apa? Atau pekerjaannya apa saja? Misalkan penjadwalan, kemudian nilai, absensi, dan sebagainya. Kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Mekanisme pelaksanaannya misalkan membuat penjadwalan dulu,
kemudian memasukkan data-data penjadwalan dan sebagainya. Baru nanti ke nilai dan absensi dan nilai. Kemudian apa saja kendala yang dilihat? Kendala yang dilihat dari sisi teknologi atau dari sisi hukum dan standar. Misalkan dari sisi teknologi, misalkan karena nanti sistemnya akan dibangun di server atau dibangun di PNC, kemudian misalkan untuk absensinya akan dibangun menggunakan barcode misalkan. Jadi nanti mahasiswa masuk kelas itu dosennya tinggal pakai barcode misalkan aja ini. Nah, nanti kendalanya teknologi apa? Berarti belum ada barcode-nya, sistem barcode atau belum ada pembaca barcode-nya. Sehingga kendalanya di situ. Atau dari sisi hukum atau standar. Biasanya kalau hukum dan standar itu berkaitan dengan SOP atau kalau di perusahaan biasanya kebijakan. Ya. Nah, yang saya akan garis bawahi atau saya akan tekankan itu biasanya nomor 5 ini akan Anda mungkin ketemu ya nanti di TA. Terutama yang di sini dari sisi hukum atau standar. Standar di sini standar perusahaan ya. Atau standar klien. Itu biasanya klien punya kebijakan sendiri. Kebijakannya itu nanti kadang tidak bisa disesuaikan oleh sistem. Ya. Jadi Anda buat sistem, tapi tetap saja kebijakannya itu tidak atau sistem tidak bisa meliputi semua kebijakan itu. Nanti akan Anda tahu, karena saya sudah banyak sekali ketemu ya seperti itu ya. Jadi pas buat sistem, kemudian ternyata berbenturan dengan kebijakan ini, sehingga ya mau tidak mau sistemnya yang ngalah. Artinya buat sistem yang alurnya ya standar mungkin ya. Walaupun nanti ada di luar kebijakan dan sebagainya, itu nanti harus disepakati sebenarnya ya. Kalau mau contoh misalkan Anda tahu videonya Bu Risma yang di kalau salah dinas kependudukan Surabaya itu yang marah-marah itulah, itu termasuk dia ingin meningkat standar. Jadi kebijakannya itu ABCD, tapi Bu Risma inginnya yang ABC saja. Nah, ya seperti itulah. Oke, terus bagaimana caranya untuk mempelajari, memahami persoalan? Yang pertama adalah wawancara. Anda boleh wawancara. Wawancara. Nanti kita bahas di pertemuan 6 ya. Kita selesaikan lagi. Wawancara ini adalah teknik-teknik sebenarnya, teknik-teknik untuk kebutuhan berangkat lunak. Wawancara atau observasi atau pengamatan lapangan atau kuesioner. Kemudian mempelajari dokumen. Itu bisa ya. Terus satu lagi ada JAD atau rapat. Ya, jadi caranya seperti ini. Ini adalah teknik-teknik dalam pemenuhan kebutuhan perangkat lunak. Nanti kita akan bahas di pertemuan di slide yang berikutnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Ya, mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhan pemakai. Ada kebutuhannya apa saja dari pemakai. Yang pertama, pada praktiknya menjadi satu pelaksana dengan pemahaman masalah. Jadi yang pertama ini, menjadi satu dengan ini. Bedanya hanya saja substansi yang ditanyakan sedikit berbeda. Ya, substansi yang ditanyakan sedikit. Contoh kita akan atau pengembang menanyakan tentang kebutuhan pemakai itu seperti ini. Fungsi apa saja yang diinginkan perangkat lunak? Ya. Atau perangkat lunak nanti mau seperti apa? Nah, itu klien akan menjawab. Saya ingin perangkat lunaknya bisa menangani masalah A, bisa menangani masalah B, atau bisa menghasilkan informasi ini dan sebagainya. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian data informasi apa yang diproses, misalkan, nanti datanya seperti ini. Saya ingin datanya nanti diolah seperti ini, hasilnya seperti ini. Kemudian kelakuan sistem apa yang diharapkan? Kelakuan misalkan ya nanti kalau terkait hasil
hasil atau prosesnya. Misalkan prosesnya kalau bisa cepat karena ini datanya harus atau diproses dalam atau ditampilkan dalam misal bentuk dashboard dan sebagainya. Antarmuka apa yang tersedia misalkan, saya ingin ada antarmuka untuk menampilkan informasi ini dan sebagainya. Nah, dari klien biasanya itu akan secara umum dulu. Secara umum. Kecuali kalau kliennya sudah benar-benar memahami itu ya, memahami dunia komputer. Nah, itu akan lebih spesifik ya, sama-sama sudah tahu. Tapi kalau klien yang masih umum, masih yang belum tahu dunia komputer seperti kita yang TI ya, maka dia akan menjawab hal-hal yang atau menjawab tentang kebutuhan yang bersifatnya umum. Yang penting saya gawe kayak ini, saya buatkan ini, Anda hasilkan ini nanti. Seperti itu. Ya. Nah, tugas Anda atau tugas kita sebagai pengembang itu akan menspesifikasikan berdasarkan omongan klien tadi. Nah, yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Nah, kalau tadi mendefinisikan kebutuhan klien atau pemakai, di sini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Nah, pada saat pengidentifikasian kebutuhan pemakai atau yang nomor 2 tadi, informasi yang diperoleh masih belum terstruktur. Jadi maksudnya bentuknya masih umum, bisa masih kata-kata atau kalimat atau misalnya video dan sebagainya. Karena kan itu kan omongan sehari-hari, omongan. Kadang-kadang kalau klien kita sudah kenal ya omongannya bahasa Jawa, biasalah kayak teman. Nah, biasanya pemakai akan mengungkapkan apa yang diinginkannya dengan bahasa sehari-hari. Sak donge mereka, sak tambahan mereka. Bukan terstruktur seperti kita. Contoh, atau ungkapan kebutuhan, misalkan ini ungkapan kebutuhan pemakai ya di bagian akuntansi. Saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung dijurnalkan. Nah, itu kan masih umum ini. Data apa? Belum ada. Kemudian nanti bisa langsung dijurnalkan. Ya, bisa langsung dijurnalkan oleh siapa? Bagian penjualan itu nanti oleh siapa? Atau kemudian langsung dijurnalkan. Jurnalnya bentuknya seperti apa? Kan belum Pak. Kemudian atau informasi neraca keuangan bisa saya lihat kapan saja. Nah, kapan saja itu ranknya kapan? Misalkan rank bulan Januari atau rank bulan Februari atau rank antara Januari atau sampai Februari sebagainya. Itu kan belum pasti. Kemudian menjawab ini ya. Contohnya ya, contoh ini kebutuhan menjawab atau menspesifikasikan kebutuhan pemakai ya nih, data yang dimasukkan ke bagian penjualan bisa langsung dijurnalkan. Gitu. Saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung dijurnalkan. Ini kan masih umum, karena tadi omongan saja, omongannya si pemakai, calon pemakai. Ya. Nah, untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak berdasarkan omongannya si pemakai itu bisa Anda jabarkan menjadi 3. Yang pertama kebutuhan fungsional. Ya, kalau Anda lihat data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung dijurnalkan. Berarti kebutuhan fungsional itu kan berkaitan dengan fungsi-fungsi dalam proses, fungsi-fungsi dalam software yang nanti. Berarti data yang dimasukkan oleh bagian penjualan, berarti ada namanya proses entry data atau memasukkan data penjualan. Data yang dimasukkan ke bagian penjualan. Kemudian bisa langsung dijurnalkan, artinya bisa ditampilkan langsung dalam bentuk jurnal. Jadi retrieve data terakhir penjualan untuk periode tertentu, ya, atau misalkan dalam bentuk jurnal langsung. Nah itu seperti kebutuhan fungsional. Kebutuhan antarmuka, berarti kan data yang dimasukkan oleh bagian penjualan. Data yang dimasukkan, berarti kebutuhan antarmukanya apa? Kita butuh antarmuka pemakai untuk memasukkan data penjualan. Kemudian apa? Kita butuh antarmuka untuk menampilkan data dalam bentuk jurnal atau pemakai harus menyajikan dan menjurnalkan informasi transaksi penjualan pada periode tertentu. Nah, itu adalah contoh lain misalkan data kebutuhan unjuk kerja.
Nah, unjuk kerja berarti biasanya untuk pembatasan sistem ya. Unjuk kerja itu kan berkaitan dengan seberapa jauh sistem bekerja. Bedanya nanti dengan kebutuhan fungsional adalah ini secara umum, berarti fungsi-fungsi apa yang ada di dalam proses, di dalam sistem ya. Tapi kalau unjuk kerja itu nanti seberapa jauh sistem itu akan bekerja. Contoh misalkan berkaitan dengan tadi ya data yang dimasukkan oleh bagian pejabat bisa langsung dijurnalkan. Nanti untuk kebutuhan unjuk kerja berarti misalkan proses jurnal hanya bisa dilakukan sekali setelah data transaksi penjualan direkam. Artinya misalkan selama sebulan itu laporannya itu hanya bisa satu kali. Ya, jadi proses sistemnya hanya bisa satu kali menjurnalkan. Kemudian adanya otoritas pemakai perangkat lunak dan akses data sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing. Atau misalkan ada namanya hak akses sistem. Kalau di PNJ kayak di SIM PNJ kayak seperti mahasiswa, dosen dan sebagainya. Jadi ada otoritas pemakai, ada akses. Kalau di sini misalkan bagian penjualan berarti ada bagian penjualan, kemudian bagian pemimpin ya laporan kan, itu dilaporkan dijurnalkan, bagian keuangan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh bagaimana mendefinisikan kebutuhan perangkat dari kebutuhan pemakai. Berikutnya saya share lagi ya. Nanti ada pertanyaan di terakhir. Membuat dokumen spesifikasi. Nah, dokumen ini dibuat untuk menyatakan secara lengkap apa yang dapat dimasukkan atau yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, termasuk deskripsi lengkap semua antarmuka yang akan digunakan. Nah, isinya seperti ini. Pendahuluan dan tujuan dari dokumennya apa? Jadi dokumen ini dibentuk untuk apa? Lingkup dari produknya, ya lingkupnya apa aja, termasuk nanti sejauh mana lingkupnya, dan definisi akronim dan singkatan kalau ada. Misalkan RPL itu apa, rekayasa perangkat lunak. Dan referensinya dari mana, bisa jadi buku, jurnal, sebagainya. Kemudian pandangan dari satu dokumen. Kemudian ada nomor 2, keterangan umum, perspektif produk atau pengertian produk atau penjelasan produk, fungsi produk apa saja nanti. Kemudian karakteristik guna atau karakteristik pemakai nanti apa saja, misalkan kalau di SIM PNJ kan mahasiswa itu ngapain aja, dosen ngapain aja, bagian akademik ngapain aja, dan sebagainya. Dan batasan umum dan asumsi dan ketergantungan. Ketiga, kebutuhan spesifik. Nah, kebutuhan spesifik nanti meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan tadi ya, tiga tadi. Kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka, dan kebutuhan unjuk kerja. Itu bisa dimasukkan di sini, kebutuhan spesifik. 4 ada lampiran, misalnya lampiran itu berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung. Dan terakhir adalah indeks. Indeks itu seperti ya kayak daftar isi. Nah, Anda bisa lihat itu, ini dokumen kebutuhan itu secara garis besarnya ya, atau secara umumnya itu di laporan TA. Anda lihat aja di laporan TA, itu akan sudah mencerminkan namanya dokumen kebutuhan. Jadi di laporan TA nanti bab 1 sudah ada latar belakang, sudah ada tujuan, sudah ada rumusan masalah, manfaatnya seperti apa, ya, manfaat, kemudian batasan masalah itu lingkup dari produknya seperti apa. Kemudian bab 3 atau 4 kalau nggak salah ya, bab 3 kalau nggak salah ya, di PNJ itu nanti ada kebutuhan pengguna siapa saja, karakteristik pengguna, kemudian nanti proses-prosesnya di dalam sistem seperti apa, termasuk nanti desain UML, desain data, desain TFD dan sebagainya. Kemudian ada desain antarmuka, kemudian desain tabel dan sebagainya. Nah, salah satu contoh dari kebutuhan dokumen kebutuhan adalah ini. Terakhir adalah review nomor 5. Review atau mengaji ulang. Di proses ini itu mengkaji ulang dari laporan atau dokumen tadi. Proses ini bisa dilakukan lebih dari 1 kali jika perlu ya. Kalau 1 kali sudah cukup ya sudah. Tapi kalau belum cukup atau ingin review lagi ke klien ya bisa dilakukan lebih dari 1 kali. Karena apa? Karena seringkali akan muncul kebutuhan baru dari pemakai. Jadi misalkan kita sudah berdokumen ternyata ada kebutuhan baru dari pemakai, maka ya harus direview lagi dari awal. Belum nanti ke beranjak ke desain.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya Pak mau bertanya Pak. Oke, Mas Firman. Ya, yang tadi Pak, yang slide apa aja isinya Pak coba? Lupa lagi Pak. Tadi Yang mana? slide yang apa aja isinya? Yang barusan. Yang barusan. Oh, ini Nah, ya di sana kan ada dokumen. pandangan dari sisa dokumen itu maksudnya gimana ya Pak? Apa? Yang poin Pandangan yang 1.5 yang pandangan ya dari sisa dokumen. Oke, pandangan dari sisa dokumen itu adalah eh, sebenarnya saya belum tahu ya ini ya pandangan dari sisa dokumen. Biasanya ya berkaitan dengan apa namanya format-format dokumen nanti seperti apa? Format dokumennya seperti apa? Ya, pandangan dari sisa dokumen. Formatnya nanti seperti apa? Kalau di laporan TA biasanya ya itu apa namanya? Nanti penulisan babnya itu seperti apa? Gitu. Oh iya, ya. Terima kasih Pak. Oke. Tapi bisa dicari lagi ya untuk sumber yang lain. Ya Karena Pak. Mbak Nuri mungkin Belum, Pak. yang ikut KSR siapa aja ya ini? Aku lupa ini. Ada Mbak Nurul. Setelah Mas Saya di mana? Di gedung baru Pak? Nah, coba sekarang saya ingin tanya. Mendefinisikan kebutuhan sistemnya atau softwarenya nanti seperti apa? Dimulai misalkan dari kebutuhan fungsional. Dan fungsional kan kebutuhan yang harus dilakukan sistem atau fungsi-fungsi yang dilakukan sistem. Nah, siapa yang mau bicara ini? Dari sini, dari data ini. Halo? Masuk sih? Tadi gimana Pak soalnya Pak? Tadi ini, Kebutuhan fungsional. ini kan kebutuhan pemakai, ya, Iya. misalkan dari wawancara dan sebagainya. Ya. Nah, kita bentuk ke kebutuhan perangkat lunak. Ya. Nah, kebutuhan perangkat lunak kan ada 3 nanti kita bisa ubah. Kebutuhan fungsional, kebutuhan terbuka, dan kebutuhan untuk kerja. Nah, dari sini. Nah, yang kebutuhan fungsional dulu. Menurut Anda apa? Menurut Anda apa saja? Kebutuhan fungsional menurut saya sih nanti pas data dari dosennya diserahkan ke bagian administrasi, nanti dari sana tinggal dimasukin ke sistemnya gitu Pak. Oke. Ada lagi? Yang lain mungkin? Kok sepi sih? Sepi banget.
tak tunjuk ya. Apa ini? Mbak Salma. Malah hilang. Mas Arvin. Iya, Oke. Coba menurut Anda kebutuhan fungsionalnya apa? kebutuhan fungsionalnya itu data atau nilai dari dosen serahkan ke bagian administrasinya, Pak. Habis itu setelah dihitung, kemudian diserahkan ke ketua jurusan sebagai laporan hasil studi, Pak. Oke. Yang lain mungkin? Yang lain? Ya. Mbak Indika. Hadir, Pak. Coba kebutuhan fungsional apa? Kebutuhan fungsional itu kan proses-proses yang disediakan oleh sistem ya, Pak. Berarti Ya. menurut saya data nilai dari dosen, kemudian data tersebut pada bagian administrasi kan dicatat nilai-nilainya, kemudian nantinya nilai-nilai tersebut dapat dilihat oleh mahasiswa. Ya. Kemudian setelah itu dikirimkan ke ketua jurusan, begitu Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain mungkin satu lagi. Apa ya? Mas Sultoni. Mas Sultoni. Mas Sultoni tidur ya? Mas apa ya? Atau Mbak lah. Mas Oni, Mas ini. Mas Oni. Hadir, Pak. Ya, apa kebutuhan fungsional? Fungsional itu dari fungsi dari sistemnya itu Ya, maksudnya yang dari sini. Berarti kebutuhan fungsionalnya apa saja? jadi itu fungsi dari sistem atau gimana, Pak? Iya, kalau dari sini kebutuhan fungsionalnya apa saja? Kalau fungsinya itu di sistem itu menyediakan inputan gitu untuk data nilai, nanti di input lalu ke bagian administrasi gitu, Pak. Oke. Terus nanti si ketua jurusan tinggal melihat laporan itu. Oke. Ya, Mas Tony. Terima kasih, Mas Tony. Oke, jadi untuk kebutuhan fungsional dari sini ya, sebenarnya kita bisa lihat data nilai dari dosen diserahkan ke bagian administrasi. Ya. Kemudian bagian administrasi mencatat nilai tersebut untuk dihitung nilai akhirnya, kemudian mahasiswa dapat melihat data nilai, kemudian kita susah menerima laporan hasil studi. Nah, kebutuhan fungsionalnya berarti nanti sistem bisa apa? Sistem bisa menerima data nilai dari dosen. Kemudian sistem bisa menghitung nilai akhir, misalkan menghitung IPK mahasiswa, atau menghitung misalkan seperti kalau di SIM itu dosen memasukkan data kemudian bisa menghitung persentase sehingga bisa menentukan hasil akhirnya ABC. Kemudian sistem bisa menampilkan nilai akhir untuk mahasiswa. Kemudian sistem bisa menyediakan atau bisa mencetak laporan hasil studi, menerima lembar. Ya. Jadi mencetak itu bisa mencetak. Kemudian ketua jurusan bisa melihat atau sistem bisa menampilkan laporan hasil studi kepada ketua jurusan. Nah, itu kan fungsional. Nah, kemudian misalkan ya kebutuhan antar muka berarti kan tadi data nilai dari dosen. Berarti kan dimasukkan dosen atau bagian administrasi. Berarti antar mukanya apa? Antar mukanya adalah antar muka masukan data nilai. Bisa dari dosen atau bisa dari administrasi. Kemudian melihat data. Berarti ada antar muka untuk menampilkan data atau daftar nilai akhir bagi mahasiswa. Kemudian ada antar muka hasil print lembar hasil studi. Kemudian ada antar muka untuk
melaporkan atau menampilkan laporan hasil studi pada tutor jurusan. Nah, kebutuhan tadi ya, tadi sudah kebutuhan fungsional, kebutuhan tempat, dan kebutuhan unjuk kerja. Nah, kebutuhan unjuk kerjanya apa? Misalkan dosen itu misalkan hanya bisa memasukkan nilai ketika batas waktu tertentu yang ditentukan administrasi. Misalkan tanggal 1 Maret, tanggal 1 April. Nah, sebelum tanggal 1 April bisa memasukkan data atau memasukkan nilai. Setelah 1 April maka dosen tidak bisa. Kemudian mahasiswa misalkan ya, mahasiswa bisa melihat daftar nilai mata kuliah ya, ketika semua mata kuliahnya sudah diinputkan atau ketika nilai mata kuliah sudah diinputkan. Itu untuk kerjanya. Atau misalkan, nah tadi kan dibahas juga ya bagian untuk kerja berarti ada seperti macam hak akses ya. Berarti nanti sistem dari sini ya, sistem itu punya hak akses dosen, punya hak akses administrasi, punya hak akses mahasiswa, dan punya hak akses ketua jurusan. Jadi setiap itu akan dibuatkan dashboard sendiri. Dan sistem bisa jika berkaitan dengan print lembar hasil studi, maka mahasiswa atau sistem hanya memberikan 1 kali print hasil studi. Kemudian sistem bisa melaporkan hasil studi pada tutor jurusan sebanyak misalkan 1 kali. Itu adalah kebutuhan unjuk kerja. Oke, ini adalah konsep dan definisi kebutuhan bangunan. Berikutnya kita akan bahas ya 6 pertemuan 6 ini bisa di kebutuhan teknik kebutuhan bangunan ya, tekniknya. Nah, tujuan materi mahasiswa diharapkan memahami dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kebutuhan bangunan, kemudian kendalanya, dan tekniknya. Nah, faktornya, langsung aja faktor-faktornya. Yang pertama adalah lengkap. Ya, lengkap. Jadi dalam analisis kebutuhan itu ada 3 faktor yang mempengaruhi tahap analisis. Yang pertama adalah harus lengkap. Kebutuhannya harus lengkap. Ya. Jadi dalam tahap analisis kebutuhan itu dipengaruhi oleh bahwa kebutuhannya harus lengkap. Ya, misalkan kebutuhannya A sampai Z, misalkan ya harus lengkap A sampai Z. Kalau misalkan permasalahan suatu perusahaan itu yang untuk dibuatkan sistemnya harus A sampai Z, kalau cuma sampai H saja berarti nggak lengkap. Ya, harus sampai A sampai Z. Lengkap. Kemudian detail. Ya. Lengkap belum tentu detail. Ya. Ingat, lengkap itu belum tentu detail. Lengkap itu biasanya dalam hal jumlah atau enggak. Kalau detail, nah ini pecahannya dari lengkap itu. Pecahannya. Misalkan A, berarti kan A sampai Z toh. Z. Nah, detail itu A itu nanti ada A1, A2, A3, A4, A5 dan sebagainya. Detail. Jadi informasinya atau kebutuhannya harus detail. Kemudian benar, ya harus benar, nggak boleh salah. Ya, sekali kebutuhan itu salah, maka nanti kita akan membuat sistem yang salah. Ketika kita membuat sistem yang salah, itu mubazir. Mudah-mudahan mubazir. Ya, dari awal sampai akhir kita sudah melakukan hal yang salah itu. Jadi 3 faktor di atas merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam sukses tidaknya analisis kebutuhan. Lengkap, detail, dan benar. Dan kendala atau kendala ya. Nah, biasanya kendala yang sering muncul atau kendala yang sering dihadapi antara lain. Yang pertama, klien tidak
memiliki pengetahuan yang cukup tentang dunia komputer. Artinya ada perbedaan ilmu antara pengembang dan klien tentang dunia komputer. Jadi klien itu, saya gambarkan sini, pengembang dan klien itu masing-masing punya ilmu. Ya. Biasanya pengembang itu mesti paham betul tentang pengembangan perangkat lunak atau RPL, paham. Tapi biasanya juga dia tidak paham tentang masalah apa yang akan dihadapi atau masalah apa yang akan dibuatkan sistem. Contoh misalkan klien dari apa ya namanya ya, akademik lah, akademik. Ya. Jadi dia paham betul RPL, tapi dia belum tentu paham tentang akademik atau tentang pendidikan. Sedangkan klien itu biasanya paham tentang apa yang jadi pekerjaannya, apa yang jadi subjeknya. Ya, misalkan pendidikan tadi. Tapi dia nggak paham tentang pengembangan sistem. Nah, biasanya perbedaan ini akan menimbulkan masalah dalam analisis kebutuhan. Ya. Nah, sehingga harus perlu adanya pendekatan yang intens ya, supaya pengembang dan klien itu sepaham. Kemudian cara klien mengungkapkan keinginan membingungkan. Kadang ada klien yang sudah pintar ngomong, kemudian paham betul masalah yang dia hadapi, baru dia bisa mengungkapkan keinginan dengan gampang. Tapi kalau kliennya itu bisa paham, tapi dia nggak pintar ngomong, nah itu bisa membingungkan. Ya, Nah, caranya gimana? Caranya klien bisa menggambar, ya, bisa gambar. Jadi bukan omongan, tapi gambar. Gambarnya ya terserah, mau gambar kayak bagan atau gimana. Yang penting pada saat pengungkapan itu dengan klien, Anda harus hadir sebagai pengembang ya, supaya apa? Atau kalau bisa, ya nanti ada tekniknya, misalkan observasi. Yang ketiga, kurangnya waktu pertemuan dengan klien dan pengembang. Jadi tidak intens. Ya, tidak intens. Kurangnya waktu pertemuan dengan klien dan pengembang. Jadi komunikasinya tidak intens. Nah, semakin tidak intens, nanti biasanya permasalahan itu tidak bisa didalami dengan baik atau tidak didetailkan dengan baik. Hasilnya nanti Anda membuat sistem yang tidak mewakili keinginan klien. Nah, untuk yang ketiga ini harus garis bawahi ya, atau semuanya harus garis bawahi. Nanti Anda mesti akan menghadapi tiga ini, pasti itu nanti. Ya, pada saat TA, termasuk nanti pada saat membuat proposal TA, pasti akan menghadapi ini. Ya, pasti itu. Jadi misalkan Anda ketemu klien yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang dunia komputer, ini pasti ada. Kemudian klien mengungkapkan keinginan membingungkan. Nah, ini juga kadang kala ada. Ya, kalau misalkan kliennya sudah paham tentang komputer, nah itu lebih enak. Ya, bisa, saya ingin ini seperti ini. Nanti prosesnya seperti ini, antar seperti ini, gampang. Tapi kalau nggak benar-benar blank tentang komputer, tentang TI, nanti Anda lebih rumit sebagai penulis atau peneliti TA. Kemudian kurangnya waktu pertemuan klien dan pengembang. Nah, ini yang sering saya temui di bimbingan saya, itu kurangnya waktu pertemuan. Biasanya cuma beberapa kali tok, 3 kali tok. 3 kali pun dalam waktu 2 bulan, itu kurang, benar-benar kurang. Ya, biasanya seminggu itu kalau enggak ya minimal ya 2 kali seminggu, bukan sebulan, seminggu 2 kali. Atau kalau enggak mepet-mepetnya seminggu 1 kali, ya sebulan itu 4 kali. Ya. Nah, jadi pertemuan ini juga penting ya. Kalau misalkan kliennya itu beda tidak dekat dengan kita lah istilahnya. Nah, maka kalau bisa sesering mungkin. Ya,
Tapi kalau kliennya cuma misalkan Anda punya orang tua, orang tuanya punya usaha apa yang mau dibuatkan software, ya itu kan mau dari pagi sampai sore ketemu, ya ngobrol-ngobrol biasa aja jadi. Jadi kalian juga saya ingin kasih saran ya sebenarnya kalau Anda punya kenalan atau saudara yang punya usaha yang bisa dibuat sistem yang yang pantas loh ya, bukan yang nggak pantas. Maksudnya nggak pantas itu usahanya itu benar-benar pantas untuk dibuatkan sistem. Karena ada beberapa usaha yang tidak pantas dibuat sistem. Contohnya usaha yang sebenarnya sederhana, ya, misalkan toko kelontong, tapi ada yang dipaksakan untuk membuat sistem. Nah, itu sangat tidak cocok. Nah, intinya apa? Intinya masalahnya sederhana, tapi Anda buatkan sistem mubazir. Ujung-ujungnya nanti sistemnya itu ternyata lebih merumitkan daripada dunia nyata, daripada apa namanya proses sehari-harinya tanpa sistem. Sehingga tujuan dari pembuatan sistem itu tidak sampai. Jadi usahakan gitu ya. Oke, ini adalah kendalanya. Jadi biasanya ada perbedaan ilmu antara pengembang dan klien. Kemudian cara klien mengungkapkan keinginan itu biasanya membingungkan atau kurang bisa dipahami. Kemudian kurang waktu invest dari klien dan lokal. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak mau bertanya Pak. Pak,
Oke, mohon maaf. Tadi kok sempat hang. Ya, laptop lama. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Ya, karena ini kalau nggak saya lanjutkan karena ada tugas lagi. Sedikit lagi. Oke, jadi tadi ya sudah sampai ke kendala. Kemudian teknik-tekniknya, kita langsung aja. Tekniknya ada survei, ada interview, ada observasi, ada analisa dokumen, dan JAD, Joint Application Development. Kita bahas satu. Kuesioner. Jadi kuesioner adalah daftar pertanyaan operasional yang ditanyakan pada responden terpilih. Responden terpilih itu apa? Responden yang menjadi sasaran kita. Ya, jadi misalnya kita mau membuat sistem di perusahaan A atau di PNC, maka ya respondennya di PNC, jangan di luar PNC. Itu bukan terpilih. Jadi harus responden terpilih, responden yang berkaitan dengan masalah kita. Pertanyaan yang diajukan bisa bersifat tertutup atau terbuka. Kalau terbuka itu bisa umum, secara umum. Tertutup biasanya pada lingkup tertentu atau pada proses tertentu. Nah, ada kuesioner perkembangan atau kuesioner sebelum pengembangan. Itu biasanya digunakan untuk mengetahui tujuan dari pengembangannya nanti seperti apa, atau tujuan dari software-nya nanti seperti apa. Kemudian siapa atau bagaimana pengguna sistemnya, atau manfaat aplikasinya seperti apa, dan teknologi yang digunakan seperti apa. Jadi intinya ketika ini pengembangan. Nah, kuesioner para pengembangan itu dilakukan sebelum pengembangan, sebelum pengembangan dimulai. Kemudian kuesioner pasca pengembangan itu dilakukan setelah pengembangan selesai. Nah, kuesioner pasca pengembangan itu biasanya bisa digabung dengan namanya testing. Pada saat testing. Kemudian kelebihan survei. Kelebihan survei itu relatif mudah dan bisa terkumpul dengan cepat. Data informasi bisa terkumpul dengan cepat. Kalau Anda buat survei nanti seperti survei hasilnya atau survei skala Likert atau skala yang pakai skala lah, 1 sampai 10 atau sangat baik sampai nanti ke sangat buruk, nah itu lebih mudah dikumpulkan. Ya, dan bisa lebih mudah dihitung. Tapi kalau surveinya nanti pertanyaan isai, nah itu agak sulit ya, walaupun sudah mewakili sebenarnya. Nah, kekurangan survei itu kesalahan dalam membuat survei akan berakibat pada informasi yang berbeda atau informasi yang diperoleh. Kemudian bila respondennya tidak tepat, ya akan membuat informasi menjadi bias. Jadi pilih responden yang tepat. Nah, itu adalah survei. Jadi survei itu adalah kuesioner. Jadi kuesioner adalah pertanyaan. Kemudian wawancara atau interview. Ya. Jadi teknik mengumpulkan requirement yang paling umum dilakukan. Itu bisa dilakukan dengan tanya jawab interview ya. Dan langkahnya itu bisa berupa memilih target interview. Tadi ya seperti memilih responden tadi. Kemudian mendesain pertanyaan interview. Kemudian persiapan interviewnya sendiri, ya. Kemudian follow up itu adalah misalkan review interviewnya atau merangkum interviewnya, hasil interview. Dalam mewawancarai narasumber, gunakan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Tidak boleh menggunakan pertanyaan yang jelimet, tidak boleh. Ya, kalau bisa seperti teman sendirilah. Jadi bahasanya itu bahasa yang enak. Cobalah untuk menggali mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang telah berjalan sebelumnya. Ini kalau Anda mengembangkan sistem sebelumnya. Kemudian bisa atau boleh berimprovisasi selama wawancara. Ya, misalkan pertanyaannya kurang dalam atau kurang detail, maka Anda bisa mendalamkan atau mendetailkan pertanyaan. Kemudian jangan lupa catat hasil wawancara, karena misalkan nanti ya di lampiran TA itu akan diharuskan untuk melampirkan hasil wawancara.
wawancara kepada siapa saja nanti harus dilampirkan. Itu DTA ya. Jadi jangan lupa catat hasil wawancara. Bisa berupa tulisan atau bisa Anda rekam di apapun dulu, direkam. Nah, itu nanti direview lagi setelah. Nah, contoh wawancara. Ini pertanyaan pembuka dan ini pertanyaan isinya. Pertanyaan pembuka itu bahasa basinya istilahnya ya. Bahasa basinya. Apakah posisi Anda di perpustakaan ini? Dan ini kasusnya di bagian perpustakaan tertentu ya. Perpustakaan misalkan perpustakaan universitas atau perusahaan PNC. Kemudian sudah berapa lama Anda bekerja di bagian ini? Biasanya kalau ini berarti Anda mewawancarai tugasnya. Kemudian, nah ini pertanyaan intinya atau pertanyaan isinya. Bisa Anda ceritakan mengenai sistem informasi perpustakaan yang ada saat ini? Yang ada saat ini berarti ada sistem informasi perpustakaan di perpustakaan itu sudah ada. Nah, tujuan Anda itu ingin mengembangkan lagi. Nah, itu nanti pertanyaannya bisa seperti ini. Kemudian aktivitas apa saja yang ada di perpustakaan dan khususnya pada sistem informasi perpustakaan. Kemudian bagaimana prosedur pendaftarannya, data apa saja yang dicatat. Kemudian bagaimana prosedur peminjaman dan pengembangan bukunya. Dan sudah adakah pengembangan? Nah, ini kan garis bawah. Sudah adakah pengembangan pada sistem tersebut? Nah, jadi intinya si penanya ini akan mengembangkan sistemnya. Bila tidak, mengapa? Bila iya, mengapa? Bila tidak, mengapa? Atau bila iya, oke lah, sudah. Bila tidak, mengapa? Misalnya belum ada pengembangan. Kenapa sih kok belum ada pengembangan? Nah, itu. Kemudian, apakah nilai tambah setelah pengembangan? Adakah nilai tambah setelah pengembangan? Kalau iya tadi ya, apabila iya, adakah nilai tambah setelah pengembangan? Nah, kalau nggak ada, misalkan kalau ada, oke, sudah selesai. Tapi kalau belum ada, Anda bisa lanjut ke pertanyaan 7. Apakah pernah mengalami kegagalan setelah pengembangan? Atau sebenarnya Pak 7 ini juga kalau iya atau tidak ya. Apakah pernah mengalami kegagalan setelah pengembangan sistem? Jadi kalau sudah ada pengembangan, ada nilai tambah enggak? Ya atau tidak? Nanti bisa 7. Apakah pernah mengalami kegagalan? Seterusnya. Kesimpulannya nanti Anda menyimpulkan hasil wawancara. Berarti kalau kesimpulannya nomor 5 misalkan. Apakah sudah pernah ada pengembangan? Ya. Berarti kesimpulannya sudah ada pengembangan. Tapi apakah nilai tambah? Ada nilai tambah. Apakah pernah mengalami kegagalan? Misalkan iya, berarti ternyata pernah mengalami kegagalan. Kesimpulannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pertanyaan. Dan jangan sampai ada pertanyaan yang mengandung sara. Nggak boleh. Suku ras agama itu nggak boleh. Ya, jangan sampai ada. Ya. Kemudian observasi. Observasi itu berasal dari melihat atau memperhatikan dalam bahasa Latin. Nah, intinya observasi adalah memperhatikan secara akurat atau mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara spesies. Intinya Anda itu memperhatikan proses yang ada pada perusahaan atau pada studi kasus Anda, tempat studi kasus. Ya, nanti pada saat magang biasanya nanti Anda observasi. Data yang dikumpulkan dalam observasi cenderung tinggi. Karena apa? Karena Anda benar-benar lihat sendiri. Misal ada permasalahan, Anda bisa lihat sendiri, ternyata permasalahan itu. Dengan observasi, penganalisis dapat menggambarkan lingkungan fisik dari kegiatan. Lingkungan. Kelebihannya ya. Dengan observasi, penganalisis dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan. Ya, dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak tepat dan sebagainya. Jadi intinya dengan observasi itu Anda dapat melihat langsung mana sih yang benar, mana sih yang salah, atau mana sih yang kurang dan sebagainya. Kekurangannya biasanya observasi itu akan membuat orang yang bekerja di dalam itu merasa terganggu. Kalau nggak nyaman, kalau nggak open, benar-benar merasa terganggu. Sehingga pekerjaannya tidak dilakukan secara semestinya. Jadi mereka serasa diawasi, padahal bukan diawasi oleh atasan mereka.
Kemudian pekerjaannya yang sedang diobservasi mungkin tidak dapat mewakili suatu tingkat kesulitan pekerjaan tertentu. Artinya misalkan Anda mengawasi suatu pekerjaan yang masih umum, bersifat umum. Tapi pada pekerjaan umum itu tidak bisa mewakili atau belum mewakili pekerjaan yang sifatnya khusus. Itu belum mewakili. Nah, sedangkan pekerjaan sifatnya khusus itu perlu izin lagi atau perlu observasi lebih jauh. Sedangkan untuk ke sana itu ada misalkan batasan-batasan. Misalkan perusahaan, Anda nggak bisa observasi di sini karena atau ini masih area limited lah, area yang terbatas. Jadi biasanya Anda observasi itu kalau memang benar-benar bukan atau nggak punya izin sampai ke dalam, itu cuma di bagian permukaannya saja. Kemudian observasi dapat mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan. Kemudian observasi atau orang yang sedang diobservasi cenderung melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dari biasanya dan sering menutupi kejelekannya. Jadi tidak transparan. Itu kekurangan observasi. Kemudian ada analisis dokumen, ya. Berikutnya analisis dokumen. Ini adalah menganalisis dokumen terkait. Nah, dokumennya bisa berupa apa? Dokumennya kalau Anda perusahaan atau organisasi bisa berupa kebijakan. Seperti SK, surat tugas, kemudian aturan, SOP, instruksi kerja, struktur organisasi. Nah, struktur organisasi biasanya bisa dibuat untuk membagi akses nanti sistem. Kemudian dokumen lain yang mendukung, misalkan jurnal dan sebagainya. Terakhir adalah CAD. CAD adalah suatu teknik pengembangan aplikasi yang melibatkan antara pengguna dan profesional sebagai suatu tim dalam pengembangan sistemnya. Nah, CAD itu biasanya perlu terlibat adalah sponsor, business user, sistem analis, developer, sistem tech expert, fasilitator, sebagainya. Biasanya CAD itu dalam bentuk rapat, ya rapat. Jadi mereka bertemu pada suatu ruangan tertentu, nanti akan rapat. Nah, oke, sudah. Oke, sampai sini dapatkan dulu tentang teknik. Izin dulu ya Pak. Oke. Apa nih, Mbak Luri? Tadi Kurang suruh, Mbak. itu kan tadi yang tekniknya kan ada banyak Pak. Yeah. Itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yeah. Tapi kalau menurut Bapak itu yang paling rekomendasi itu pakai teknik yang mana Pak? Oke. Saya stop sharing dulu ya. Yang rekomendasi sebenarnya sih bagi Anda ya, bagi Anda. Nanti bagi saya sih, karena ada masing-masing yang misalkan ada hambatan tersendiri dan sebagainya. Tapi misalkan saya kasih bagi Anda sebagai mahasiswa nanti yang akan TK misalkan ya. Rekomendasi yang paling baik sebenarnya adalah observasi. Karena Anda bisa benar-benar mengamati langsung pekerjaan di sana. Ya, observasi. Ya, sehingga tingkat kebutuhannya akan menjadi lebih tinggi. Ya. Kemudian bisa apa lagi? Bisa ya wawancara juga bisa. Kalau misalkan nanti observasi ternyata Anda nggak diizinkan ya, atau nggak punya surat, sebenarnya sih punya surat sih, Anda punya nanti surat pengantar. Kalau nanti dari tempat studi kasusnya sama PNC atau PNC buat surat pengantar untuk studi kasus dan studi kasusnya setuju ya silakan observasi. Tapi kalau enggak ya bisa mungkin wawancara. Atau misalkan kalau Anda membuat sistem secara umum ya, bukan